Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Namaharani dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2024, kelas MKU 1. Saya akan menjelaskan tentang poster saya yang berjudul Membangun Generasi Maritim sebagai Generasi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang sangat luas. Namun, menjadi negara maritim bukan hanya soal geografi, tetapi tentang bagaimana kita mengelola, mencintai, dan mewariskan laut kepada generasi muda. Pendidikan adalah jalan utama membangun peradaban. Untuk menjadi bangsa maritim, kita yang tangguh membutuhkan wawasan pendidikan yang memuat nilai-nilai kemaritiman sejak usia dini. Anak-anak perlu mengenal laut bukan hanya dari buku pelajaran, tetapi melalui pengalaman nyata dan pembelajaran kontekstual. Inilah pentingnya pendidikan maritim. Pendidikan maritim bukan hanya untuk sekolah pelayaran, tetapi juga sekolah dasar, menengah, bahkan non-formal. Kita bisa menyisipkan materi kelautan dalam kurikulum nasional, menyiapkan guru yang paham isu kelautan, dan menghadirkan laboratorium belajar yang relevan dengan laut. Dengan cara ini, kita mendekatkan laut dengan ruang kelas dan mendekatkan generasi muda ke jati dirinya sebagai anak bangsa maritim. Generasi maritim adalah generasi yang sadar akan potensi, masalah, dan masa depan laut Indonesia. Mereka bukan hanya calon pelaut atau insinyur kelautan, tetapi siapapun yang punya kepedulian terhadap laut. Untuk membangun generasi ini, kita tidak bisa melupakan peran masyarakat nelayan. Merekalah penjaga laut sejati. Melalui pendidikan kontekstual, kita bisa belajar dari kehidupan mereka, memahami kearifan lokal, tradisi laut, hingga cara mereka menjaga ekosistem. Dengan kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan pengetahuan lokal, generasi maritim bisa tumbuh, kuat, berakar, dan berbumi. Indonesia punya budaya maritim yang sangat kaya, dari kapal pinisi, tradisi petik laut, sampai cerita rakyat di pesisir. Namun, jika tidak dikenalkan dan dilestarikan, budaya ini bisa hilang. Maka kita perlu meningkatkan literasi lingkungan maritim. Literasi ini tidak sekedar menghafal nama atau tidak sekedar menghafal nama ikan atau jenis karang, tetapi juga memahami keterkaitan antara kehidupan manusia dan laut. Literasi maritim membantu siswa memahami bahwa menjaga laut adalah bagian dari menjaga kehidupan. Dengan literasi ini, generasi muda tidak hanya tahu, tetapi juga peduli, kritis, dan siap bergerak. Laut adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup. Namun, habitat laut kita sedang menghadapi krisis, yaitu dari sampah plastik, eksploitasi berlebihan, hingga perubahan iklim. Untuk itu, pendidikan maritim harus mendorong aksi nyata, seperti menanam mangrove, membersihkan pantai, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung konversi. Kegiatan kecil ini, jika dilakukan bersama, bisa melahirkan dampak besar bagi masa depan laut. Aksi nyata ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal teori, tapi juga perubahan perilaku. Dengan membangun generasi maritim yang memiliki wawasan pendidikan, memahami pentingnya pendidikan maritim, menghormati masyarakat nelayan, melestarikan budaya maritim, meningkatkan literasi lingkungan maritim, dan menjaga habitat laut. Kita sedang mempersiapkan generasi emas di 2045, karena laut bukan hanya milik nelayan. Laut adalah masa depan kita semua. Laut adalah masa depan kita. Bangsa maritim adalah bangsa besar. Insinyur Soekarno. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.